Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di BBC Channel bersama saya Nakai selaku pembawa acara. Kawasan Kota Tua yang begitu ikonik kembali mencuri sorotan, di mana proyek revitalisasi yang digadang-gadang akan membawa puncak masa kejayaan Kota Tua malah menuai polemik. Walau ada wajah baru yang tertata rapi dan menarik perhatian wisatawan, namun di sisi lain, protes terus berdatangan dari pihak pedagang maupun dari pihak budaya. Bagaimana keadaan sebenarnya? Langsung saja kita simak laporan tim kami. Kepada saudari Nasya, dipersilakan. Baik, terima kasih Najwa. Halo pemirsa, saya Nasya yang sedang berada di lapangan Fathahillah, yaitu jantungnya dari Kota Tua. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini bahwa jalanan trotoar yang disusun rapi, area duduknya nyaman, dan sepeda-sepeda yang disusun sedemikian rupa. Itu adalah hasil dari revitalisasi. Di balik bangunan yang indah ini, ada cerita pilu yang kita rasakan dari para pedagang yang berada di Kota Tua. Salah satunya yang akan kita dengar dari Ibu Cahya. Baik Ibu Cahya, sudah berapa lama sih Anda berdagang di sini dan bagaimana pengaruh revitalisasi pada diri Anda sebagai pedagang? Saya sudah 15 tahun Mbak berjualan di sana. Lokasinya sangat strategis sekali. Namun saya dipindahkan ke sini dan sangat sepi. Omsetnya hampir menurun hingga 60%. Katanya mau dilestarikan, namun saya yang kecil merasa tersingkirkan. Aturannya jadi sangat ketat dan saya merasa diusir secara halus. Itu adalah salah satu kisah yang saya temui di Kota Tua ini. Namun, apakah ada kekhawatiran lain dari para pegiat sejarawan yang telah saya temui di Museum Seni Rupa dan Keramik, salah satunya Kak Raisya. Baik Kak Raisya, bagaimana tanggapan Anda tentang revitalisasi yang terjadi di Museum Seni Rupa dan Keramik ini? Terima kasih Kak Nasya. Menurut saya revitalisasi adalah langkah yang positif, apalagi dalam segi perbaikan bangunan dan juga tata letak kembali ruang pamernya. Tapi menurut saya pendekatannya masih sangat kurang terhadap konteks sejarah bangunan dan juga koleksi-koleksi yang ditampilkan. Meskipun infrastrukturnya jauh lebih jelas, tapi bagi saya revitalisasi jangan hanya berfokus kepada bangunannya saja, tetapi juga pada pengembangan edukatifnya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selamat beraktivitas kembali, Kak. Nah, memang benar adanya. Jika saya lihat dari Museum Seni Rupa dan Keramik di Kota Tua ini, banyak sekali perubahan yang terjadi akibat dari perkembangan zaman. Namun, apakah ini akan menjadi penyebab penurunnya pengunjung di Museum Seni Rupa dan Keramik ini? Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih saudara Nasya. Berarti ada dua masalah utama. Lalu bagaimana dengan suara pengunjung yang malah setuju dengan perubahan ini? Baik, terima kasih Najwa. Saya telah bertemu dengan salah satu pengunjung yang berada di Kota Tua. Halo Kak Intan. Halo semuanya, Kak. Kak Intan, bagaimana sih pendapat Kakak tentang wujud Kota Tua yang baru ini? Halo semuanya, menurut saya sekarang itu jauh lebih bersih karena dulu sangat semrawut dan parkirannya nggak karuan. Sampahnya berserakan di mana-mana. Dan sekarang itu jauh lebih bersih dan nyaman untuk jalan-jalan bersama keluarga. Saya pikir perubahan itu sangat penting karena menurut saya merasa kasihan dengan pedagang yang seperti Bu Cahya. Harusnya ada solusi tengah untuk dia. Iya benar, saya juga setuju dengan pendapat Kakak. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih ya Kak telah menyisakan sedikit waktunya untuk kita. Silakan beraktivitas kembali. Saya kembalikan ke studio. Baik, untuk mendengar penjelasan secara resmi, kami mengundang perwakilan pedagang dan juga komunitas sejarah yaitu Ibu Pervin. Kepada Ibu Pervin, kami persilakan. Selamat siang Ibu Pervin, bisa tolong Anda laporkan sebagai perwakilan pedagang dan juga komunitas sejarah. Selamat siang. Pertama, kami sudah mendengarkan semua keluhan tersebut. Program relokasi pedagang kami laksanakan dengan menyediakan kios yang lebih layak dan secara berkelompok untuk menciptakan usaha yang lebih sehat. Memang ada masa adaptasi.
Untuk masalah konservasi, kami telah bekerja sama dengan ahli cagar budaya. Material yang kami gunakan adalah yang paling dekat dengan aslinya. Tujuan kami adalah untuk menciptakan kota tua yang lebih berkelanjutan, baik secara ekonomi maupun budaya. Terima kasih. Jadi begitulah Najwa, di satu wilayah dengan dua sisi yang bersebelahan. Di satu sisi ada pemerintah yang harus menyelamatkan modernisasi dan tempat wisata. Sedangkan di sisi lain kita harus menjaga para hati pedagang yang menjaga sejarah. Nah, pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyelami jiwanya tapi juga membenahi fisik. Nah, sangat membingungkan bukan? Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nasya atas laporan lengkapnya. Hanya waktu yang dapat membuktikan apakah revitalisasi ini akan membawa berkah bagi semua orang atau hanya akan mengubur cerita asli dari setiap sudut bangunan. Saya Nakai mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya.